Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukho buddhanang uppatu sukha saddhamma desanang sukha sanghasa samakki samakkanang tapo sukhoti. Kemunculan Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran ajaran benar merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan sangha merupakan sebab kebahagiaan. Dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Sangha yang termuliakan, turut hadir bersama kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pate Sanayaka, Provinsi Sumatera Utara, Yang Mulia Bante Indah Gunotera, Pemimpin Puja Bakti Rama Ramani Pandita, para upasaka, upasika, Bapak Ibu saudara sekalian, umat Buddha yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, sungguh berbahagia sekali kita bersama-sama bersukacita. Kamapai kita membuahkan satu kekuatan, membuahkan satu kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat menambah timbunan jasa kebajikan dengan datang ke wihara, melakukan puja bakti dalam rangka peringatan Trisuci Waisak 2568 Tarik Buddhis tahun 2024 yang diselenggarakan dengan sangat baik oleh panitia di Wihara Mahasampati. Panitia mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik, melaksanakan juga dengan sangat baik. Para umat Buddha mengikuti kegiatan ini juga dengan sangat baik, sangat antusias, dengan penuh keyakinan, dengan penuh sukacita, dengan penuh bakti, dengan penuh penghormatan, juga mengikuti kegiatan ini dengan sangat khidmat. Bapak Ibu saudara sekalian, puja bakti Trisuci Waisak ini bukan sekadar ritual semata, juga bukan sekadar seremonial semata. Berbeda dengan barangkali puja bakti yang diselenggarakan setiap minggu dan juga pada kesempatan yang lain. Tetapi pada momentum kali ini kita diajak bukan hanya datang mengikuti puja bakti, tetapi kita juga bersama-sama diajak untuk mengingat
3 peristiwa penting yang agung dan luhur yang terjadi pada masa kehidupan Guru Agung kita Buddha Gautama, yang mana ketiganya terjadi pada hari purnama di bulan Waisak, di tahun yang berbeda, di tempat yang berbeda. Ibu bapak saudara sekalian, Bodhisatta Siddhartha lahir sebagai putra mahkota yang diberi nama Siddhartha. Menjadi seorang pangeran dari kerajaan yang kaya, kerajaan besar. Beliau hidup di tengah-tengah kemewahan, di tengah-tengah kemegahan istana. Kalau kita bilang apa yang kurang dari Siddhartha, beliau memenuhi kriteria 3C. C yang pertama adalah cakep. Ya, Siddhartha cakep, gitu ya. Sebagaimana yang kita baca dari berbagai sumber, bahwasanya ya perawakan yang dimiliki oleh Siddhartha itu sangat rupawan. C yang kedua adalah cukup. Sebagai putra mahkota, sebagai seorang pangeran dari kerajaan besar, beliau hidup dalam kecukupan, serba kecukupan. C yang ketiga adalah cakap. Ilmu apapun yang diberikan kepada Pangeran Siddhartha, ilmu apapun yang dipelajari oleh Siddhartha, dapat dicarap, dapat dipahami, bahkan dapat dipraktikkan dengan sangat cepat. Ini menunjukkan bahwasanya Siddhartha Gautama itu sangat cakap. Cakap dalam bahasa, berbahasa, cakap dalam hal keterampilan, berbagai keterampilan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya memiliki kecukupan, kecakapan, beliau juga tinggal di istana yang megah. Dibuatkan 3 istana, istana untuk musim panas, istana untuk musim dingin, istana untuk musim penghujan. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Siddhartha melihat sisi ringkihnya kehidupan yang dicengkram oleh penderitaan yang diakibatkan karena kelahiran. Beliau melihat penderitaan yang dialami oleh umat manusia karena lahir cepat atau lambat akan mengalami penuaan. Gitu ya. Cepat atau lambat akan mengalami sakit, dan cepat atau lambat juga akan mengalami kematian. Yang awalnya Siddhartha tidak mengetahui apa itu. Tetapi kemudian dijelaskan oleh kusirnya Cana, bahwasanya itu adalah orang tua, itu orang sakit, itu orang mati. Apakah saya juga akan seperti itu? Kemudian Cana menjawab, Pangeran, ayah, saya, semuanya, semua orang karena lahir cepat atau lambat akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Melihat bahaya dari kelahiran seperti ini, kemudian pada usia 29 tahun sebagai putra mahkota yang diharapkan akan menjadi raja, Siddhartha menolak kedudukan. Siddhartha menolak kemegahan istana. Dan karena didorong oleh
welas asih yang luar biasa melihat penderitaan yang dialami oleh makhluk-makhluk, yang dialami oleh manusia. Batinnya terketuk, batinnya tersentuh, batinnya tergetar, batinnya tergerak oleh rasa welas asih untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Karena itu, kemudian beliau bertekad untuk mencari obat bagaimana bisa membebaskan para makhluk itu dari penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan istana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi karena welas asih yang sempurna, welas asih yang luar biasa, beliau meninggalkan istana untuk selama-lamanya demi tujuan yang mulia. 6 tahun Bodhisatta Patapa Gotama berjuang hingga pada akhirnya pada usia 35 tahun pada tahun 588 sebelum Masehi, Patapa Gotama mencapai penerangan sempurna, Samma Sambuddhi, menjadi Samma Sambuddha. Kebudaan yang dicapai oleh diri sendiri. Setelah menjadi Buddha, Guru Agung kita membabarkan Dhamma kepada semua makhluk, baik para dewa maupun juga manusia. Mulai dari lapisan masyarakat bawah sampai dengan lapisan masyarakat atas. Mulai dari rakyat jelata, para samana, para brahmana, maupun juga para raja. Beliau membabarkan dhammanya dengan penuh ketulusan, dengan cinta kasih yang sempurna, dengan welas asih yang sempurna. Beliau membabarkan Dhamma selama 45 tahun dan pada usianya yang ke-80 tahun, tepat pada usia ke-80 tahun, Guru Agung kita mangkat. Guru Agung kita mencapai Maha Parinibbana, yaitu pada tahun 543 sebelum Masehi. Ibu bapak saudara sekalian, Dhamma yang dibabarkan oleh Guru Agung kita kepada masyarakat pada saat itu selama 45 tahun, hanya 45 tahun, tidak sampai 1 abad, juga tidak sampai setengah abad. Tetapi sampai saat ini seperti Dhamma itu tidak pernah habis. Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita 45 tahun pada saat itu masih bisa bertahan sampai saat ini lebih dari 2600 tahun. Ibu bapak saudara sekalian, sebagaimana yang Bante sampaikan, bahwasanya puja bakti ini bukan sekadar ritual semata, tetapi kita juga mengingat peristiwa yang agung, yang luhur, yang terjadi pada masa kehidupan Guru Agung kita. Ibu bapak saudara sekalian, di berbagai daerah selama beberapa hari ini, selama beberapa minggu ini, selama mungkin 1 bulan ini, beragam kegiatan dilakukan, beragam aktivitas diupayakan, mulai dari aktivitas sosial sampai dengan aktivitas spiritual, mulai dari baksos, mulai kemudian juga sebulan pendalaman Dhamma, kemudian puja bakti, retreat dan lain sebagainya, semuanya dilakukan untuk menyambut, untuk menyongsong Trisuci Waisak,
2568 Tarik Buddhis tahun 2024. Setiap tahun Sangga Theravada Indonesia hendak mengajak semua umat Buddha, segenap umat Buddha, tidak hanya mengingat tetapi bagaimana mewarisi ajaran Sang Buddha. Tidak hanya mengingat dan mewarisi, bagaimana menjalankan, mengamalkan, dan mempraktikkan ajaran Sang Buddha itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu sebagai diri sendiri, sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari satu bangsa. Supaya apa Bante? Supaya dhamma yang kita dapat itu bisa jadi pegangan. Kenapa harus punya pegangan Bante? Karena hidup itu tidak pasti, dicengkram oleh 8 kondisi duniawi, kadang mendapat, kadang kehilangan. Kadang bahagia, kadang juga menderita. Kadang dipuji, kadang juga dicela. Maka dari itu kalau kita tidak punya pegangan, kita bisa terombang-ambing ke sana kemari. Itu ya. Tetapi karena kita punya pegangan yang kokoh, yang kuat, yaitu berpegang pada Dhamma, maka kita menjadi tetap teguh. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap tahun Sangga Theravada Indonesia ingin mengaktualisasikan, menginternalisasikan nilai-nilai luhur ajaran Sang Buddha kepada segenap umat Buddha dimanapun juga. Dan pada tahun ini Sangga Theravada Indonesia mengangkat tema memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Tentu dari tema ini Sangga Theravada Indonesia ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian menyadari, sadar akan kenyataan. Berupa apa Bante? Bahwasanya hidup kita ini memang beragam. Kita hidup di tengah keberagaman. Ini harus kita pahami. Ini harus kita sadari. Dan setelah menyadari bahwasanya kita hidup di tengah keberagaman, di satu sisi keberagaman ini menjadi satu kekayaan gitu ya, memiliki nilai yang positif. Tapi di sisi yang lain ini juga menjadi tantangan. Bagaimana bisa memperkokoh persatuan di dalam keberagaman? Ya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya kalau kita bicara keragaman, keanekaan, keberagaman, mulai dari lingkup yang paling kecil, diri sendiri, sampai lingkup yang paling besar, sampai lingkup yang lebih luas. Diri sendiri ini tersusun dari unsur-unsur yang beragam. Ya, diri kita terdiri dari nama dan rupa. Nama juga terdiri dari beberapa unsur yang beragam. Ada perasaan, ada pengenyam, wedana, kemudian sanya, pengenal, kemudian sangkara, pembentuk, dan juga winyana, pengetahu. Kemudian jasmani juga tersusun dari beberapa unsur. Ada unsur padat atau unsur tanah, padhawi dhatu. Ada unsur panas, tejo dhatu. Ada unsur udara, wayo dhatu. Ada unsur air, apo dhatu. Tubuh kita ini juga tersusun dari sel-sel yang beragam. Terdiri dari jaringan-jaringan yang beragam. Terdiri dari organ-organ yang beragam. Struktur tulang juga beragam. Gitu ya. Dalam lingkup yang lebih luas sedikit, di lingkungan keluarga, Anda hidup juga dalam keberagaman. Karakter suami barangkali berbeda dengan karakter istri. Kebiasaan suami barangkali juga berbeda dengan istrinya, dengan anaknya. Dalam lingkup yang lebih luas sedikit lagi, dalam hidup bermasyarakat, dalam komplek, dalam komunitas gitu ya. Ini juga kita bertemu dengan keberagaman.
Dalam lingkup yang lebih luas lagi, di dalam satu bangsa, satu negara, tentu keragamannya jauh lebih beragam lagi. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih di negara kita ini ya, negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang luas. Kalau secara urutan, negara Indonesia itu menempati posisi ke-15 negara terluas dari seluruh negara-negara di dunia. Urutan ke-15. Dan jumlah penduduknya per April, yang April bulan lalu, nanti Anda juga bisa cek, jumlah penduduk Indonesia itu adalah 279.390.000 sekian jiwa. Dan dengan jumlah ini, negara Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia. Setelah India, Tiongkok, dan juga Amerika Serikat. Artinya, semakin banyak jumlah penduduknya juga memungkinkan, semakin luas daerahnya juga memungkinkan keberagamannya semakin kompleks. Ya, kita punya banyak suku, banyak bangsa, banyak bahasa, dan lain sebagainya. Seperti Bante sampaikan, di satu sisi, keberagaman ini menjadi satu kekayaan budaya Indonesia. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi karena keberagaman terjadi konflik, terjadi gesekan, memicu perselisihan, memicu perpecahan. Ya, kalau sudah pecah, bagaimana bangsa bisa maju? Kalau sudah terpecah belah, bagaimana pembangunan satu bangsa bisa berlangsung dengan baik? Gitu ya. Nah, maka dari itu Ibu Bapak Saudara sekalian, pada momentum Waisak ini saya mengajak kita semua sebagai bagian dari satu bangsa, bagian dari satu komunitas agama, meskipun kita tidak banyak, tetapi mari yang tidak banyak ini mendukung visi dunia untuk bersatu dan berdamai. Ibu Bapak Saudara sekalian, bagaimana bisa bersatu di dalam keberagaman? Syaratnya harus rukun. Ya, dalam komunitas yang lebih sempit saja, dalam keluarga, kalau suami tidak bisa rukun, bagaimana kehidupan bisa berjalan dengan damai? Di mana letak kebahagiaan? Kalau tidak rukun, suami pulang di rumah rasanya tidak nyaman. Gitu ya. Yang semestinya rumah itu tempat yang paling menyenangkan, tempat yang paling dirindukan ketika bepergian. Tapi kalau di rumah itu tidak ada kerukunan, Anda pulang rasanya juga tidak nyaman, tidak bahagia. Yang katanya orang dulu, rumah itu tempat yang paling nyaman untuk berpulang. Gitu ya. Tetapi kalau di rumah tidak ada kerukunan, sulit menemukan kebahagiaan, kedamaian. Ya, maka dari itu di lingkup yang lebih kecil, yang lebih luas dan lain sebagainya, mari kita bersama-sama untuk menyadari keberagaman ini sebagai satu kenyataan. Karena itu bukan menjadi satu alasan untuk saling berseberangan, tetapi ini menjadi satu sumber kekuatan bagi kita untuk bisa bersatu bersama-sama membangun bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehubungan dengan kerukunan, sebetulnya pemerintah juga berupaya menyusun beragam formulasi, menyusun beragam kebijakan untuk memperkuat, meningkatkan kerukunan. Ada kebijakan pemerintah yang disebut sebagai Tri Kerukunan Umat Beragama. Sesuai dengan namanya Tri Kerukunan Umat Beragama, ada 3 poin yang ingin pemerintah sampaikan. Yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama.
Jadi sama agamanya, meskipun beda pendapat, meskipun beda pandangan, setidaknya ini bukan menjadi satu alasan, oh kamu yang begini, saya yang paling benar. Ya beda pandangan silahkan. Ya, beda pandangan silahkan. Kerukunan intern umat beragama, dalam satu agama kadang-kadang beda pandangan, beda pengertian, beda komunitas, beda pengertian, beda pandangan, beda pendapat, itu pun juga bisa jadi gesekan. Ya, tetapi melalui kerukunan yang pertama, kerukunan intern umat beragama, kita diajak dalam satu agama, apapun komunitasnya, apalagi sekarang banyak komunitas begitu ya, setidaknya kita bisa rukun. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Antara agama A dengan agama B memang kita beda. Ya, memang kita beda, tetapi bukan berarti kita juga saling bermusuhan. Seperti disampaikan, beragam berbeda silakan, tetapi tidak mengklaim dirinya paling benar dan yang lain salah. Kita punya keyakinan masing-masing kok. Kita sudah berangkat dari start yang berbeda. Pandangannya begini ya sudah, silakan itu menurutmu, menurut agamamu. Pandangan saya begini, ya ini menurut pandangan agama atau keyakinan saya. Selesai. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Mau bagaimanapun juga, pemerintah turut andil di dalam menciptakan kerukunan beragama. Bagaimana pemerintah dengan komunitas-komunitas keagamaan itu bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, menjadi mitra dengan satu visi, dengan satu tujuan yang sama. Untuk apa? Menciptakan kerukunan. Ya. Sebagaimana yang barangkali cukup familiar Anda juga memahami, ada satu kalimat atau satu paragraf begitu ya, yang kemudian ditulis atau dimuat di dalam dekret Raja Asoka. Raja Asoka itu adalah salah satu raja besar yang hidup di zaman Kekaisaran Maurya, Asoka Maurya. Beliau adalah pengikut ajaran Buddha. Ya, beliau mengatakan bahwasannya jangan hanya menghormati agama sendiri dengan jalan menjelekkan atau mencela agama orang lain, tetapi hendaknya agama orang lain juga dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan cara demikian, sebetulnya kita sudah membuat agama kita sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Di samping juga menguntungkan agama yang lain. Jika sebaliknya yang terjadi justru kita akan membuat atau merendahkan agama kita sendiri, di samping juga merugikan agama orang lain. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saling menghormati, kita hidup saling menghargai. Bagaimana Bante bisa memelihara hubungan yang baik dalam hidup yang beragam? Sang Buddha sampaikan di dalam satu sutta namanya Sanggaha Sutta. Bapak Ibu bisa mencari di dalam Anguttara Nikaya, di dalam kitab Anguttara Nikaya, Sanggaha Sutta berada pada kelompok 4. Dan di dalam kelompok itu, Sanggaha Sutta berada pada urutan nomor 32. Sanggaha Sutta ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai memelihara. Yang dimaksud oleh Sang Buddha menyampaikan kepada para biku. Intinya adalah para biku, ada 4 cara ini untuk bisa memelihara hubungan baik. Ya, Sanggaha sebetulnya maksudnya adalah menyertakan, menggabungkan, menyatukan. Nah, itulah Sanggaha. Sehingga bagaimana bisa memelihara hubungan baik di dalam kesatuan begitu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa catat, bagaimana bisa memelihara hubungan baik dalam kaitannya dengan keluarga, dengan masyarakat, berbangsa maupun bernegara.
Yang pertama adalah dana. Dana, memberi. Kenapa Bante harus memberi? Karena pada dasarnya orang-orang itu senang jika diberi, sehingga kita harus memelihara orang lain dengan cara memberi. Karena pada dasarnya orang-orang itu senang ketika diberi, sehingga kita harus memelihara hubungan baik dengan cara memberi. Memberi tidak harus dalam bentuk materi. Memberi dalam bentuk materi namanya amisadana. Memberi dalam bentuk tenaga namanya paricayadana. Memberi dalam bentuk membebaskan makhluk dari tekanan, dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari penderitaan namanya abhayadana. Memberi dalam bentuk pengetahuan namanya dhammadana. Banyak pilihan, Anda mau pilih yang mana, gitu ya. Jadi sebagai umat Buddha, berdana atau nyumbang itu tidak harus dalam bentuk materi. Dan salah satu upaya untuk bisa memelihara hubungan baik yaitu dengan cara memberi. Yang kedua adalah piya waca. Piya itu artinya cinta. Waca ya ucapan. Sehingga piya waca dimengerti sebagai ucapan yang halus, ucapan yang sopan, ucapan yang menyenangkan. Kenapa Bante memelihara hubungan baik harus dengan ucapan yang baik? Oleh karena pada dasarnya setiap orang itu ingin mendengar ucapan yang diucapkan secara halus, secara sopan, secara menyenangkan. Sehingga harus menciptakan hubungan yang baik atau memelihara hubungan yang baik dengan cara mengucapkan kalimat atau kata-kata yang baik, yang sopan, yang menyenangkan. Kata-kata sekarang bukan hanya keluar secara verbal dari mulut. Anda juga harus sangat berhati-hati juga di media sosial, gitu ya. Berhati-hati di media sosial. Ketika bicara pun secara verbal juga harus ya kalau bisa sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Kalau tidak hati-hati maksud kita apa, nanti diterima oleh orang lain juga maksudnya beda. Ya. Nah, nanti bisa dipelintir ke sana, bisa dipelintir ke sini. Nah, hati-hati, hati-hati. Ya, di media sosial juga hati-hati. Kalau tidak, ya apalagi sekarang satu kali klik saja sudah nyebar kemana-mana dengan sangat cepat, gitu. Ya, umumnya kita senang mendengar ucapan yang halus, yang sopan, yang menyenangkan, sehingga kita harus memelihara hubungan yang baik dengan ucapan yang juga menyenangkan. Bante, kalau misalkan mengucapkan kata yang buruk, bagaimana? Kata yang buruk yang kita terima misalkan atau yang kita ucapkan kepada orang lain membuat dia luka hatinya, terluka batinnya. Barangkali kita bisa lupa sehari 2 hari dan setelahnya kita bisa minta maaf. Tetapi barangkali kata-kata yang kasar yang telah diucapkan itu membekas di hatinya dan diingat sepanjang hidupnya. Ya, maka harus hati-hati. Dan untuk bisa menjaga hubungan baik, kita juga harus menjaga ucapan kita. Yang ketiga Bapak Ibu adalah athacarya. Atha itu artinya bermanfaat. Carya itu artinya adalah perilaku atau tindak tanduk. Tindak tanduk yang bermanfaat atau perilaku yang bermanfaat. Dengan terjemahan lain, athacarya itu adalah melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kenapa harus demikian Bante? Karena pada umumnya kita senang ketika dibantu. Kita senang ketika diperlakukan dengan baik. Ketika kita diberikan satu manfaat melalui perilaku. Sehingga memelihara hubungan baik dengan cara melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, umumnya dari kita atau sebagian dari kita, kadangkala kita ini lebih senang untuk tapi sulit untuk Artinya kita lebih senang didengar, tapi sulit untuk mau mendengarkan orang lain. Kita lebih senang untuk diperhatikan, tapi nggak mau memperhatikan orang lain.
Kita lebih senang, kita lebih mau untuk disayang, tapi sulit untuk menyayangi. Kita lebih senang untuk dipedulikan, tapi nggak mau mempedulikan orang lain. Ya, jadi melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain, itu kita berpikir, apa yang bisa saya berikan untuk dia? Apa yang bisa saya berikan untuk mereka? Bukan apa yang bisa saya dapat dari dia. Termasuk juga para biku, para pandita, pengurus yayasan, pengurus wihara. Kita sebagai pelayan, melayani kebutuhan umat Buddha. Apa yang bisa kami berikan untuk Bapak Ibu sekalian? Gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan demi manfaat Bapak Ibu sekalian? Nah, itu juga bagian dari pengabdian. Ya, jadi Bapak Ibu yang ketiga adalah Athacarya. Kemudian yang keempat adalah Samanattata. Samanattata artinya adalah sikap tidak membeda-bedakan. Ya memang sudah beda, nggak usah dibeda-bedakan, memang sudah beda. Gitu ya. Tetapi kadangkala kita memahami bahwasanya kalau saya tidak mau dibeda-bedakan, ya kita memelihara hubungan baik dengan cara tidak membeda-bedakan. Samanattata juga bisa dimengerti sebagai sikap bisa menyesuaikan diri, tidak ingin memaksakan kehendak, tidak ingin terlalu menonjol, ya. Jadi bisa menyesuaikan diri. Bapak Ibu bisa meniru salah satu sifat dari air. Apa salah satu sifat dari air? Kenapa air itu bisa ditempatkan dimanapun wadahnya? Karena air bisa menyesuaikan diri. Maka karena air bisa menyesuaikan diri dimanapun air itu diletakkan, dia akan menyesuaikan diri dengan tempatnya, dengan wadahnya. Maka kita juga sama. Kalau kita mau diterima dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, supaya kita tetap bisa diterima di dalam bagian dari masyarakat, kita juga harus bisa menyesuaikan diri. Bukan menuntut yang di luar harus sesuai denganku, tapi aku harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada di luar. Ya, inilah Ibu Bapak Saudara sekalian 4 cara yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Sanggaha Sutta untuk dapat memelihara hubungan yang baik. Ya, yang pertama adalah lupa. Belum keluar ruangan sudah lupa. Yang pertama adalah dana. Dana artinya memberi. Yang kedua adalah, bahasa palingnya lupa ya, piya waca, artinya adalah berbicara yang baik. Nah, intinya begitu saja, mengucapkan kata-kata yang halus, sopan dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah Athacarya, melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang keempat, Samanattata, artinya sikap tidak membeda-bedakan atau sikap bisa menyesuaikan diri. Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, di dalam momentum peringatan Trisuci Waisak 2568 Tarik Buddhis tahun 2024 ini, saya mengajak Anda, kita semuanya, segenap umat Buddha sekalian, kita memahami bahwasanya keberagaman itu sebagai satu kenyataan. Oleh karena ini sebagai satu kenyataan, tidak semestinya kita jadikan sebagai alasan untuk saling berselisih, saling berseberangan. Tetapi dengan keberagaman ini menjadi satu kekuatan yang ketika disatukan, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi kokoh. Dan bagaimana dapat memperkokoh persatuan? Yaitu dengan menyadari bahwasanya keragaman itu adalah satu kewajaran.
satu keniscayaan. Maka dari itu, bersamaan dengan momentum peringatan Trisuci Waisak ini, mari kita bersama-sama sebagai umat Buddha yang berbudi luhur, umat Buddha yang mengerti Dhamma, umat Buddha yang budiman, kita bersama-sama mengenyahkan, menjauhkan, menghindarkan, meninggalkan sebab-sebab yang bisa memicu perpecahan. Di sisi yang lain, kita bersama-sama berupaya, kita berjuang untuk mengkondisikan, menciptakan kondisi-kondisi yang bisa menciptakan kesatuan, kerukunan. Selamat memperingati Trisuci Waisak 2568 Tarik Buddhis tahun 2024. Semoga berkah Waisak membawa sukacita, kerukunan, persatuan dalam keberagaman, sehingga kita dapat hidup dengan penuh kedamaian dalam hidup sebagai diri sendiri, sebagai keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Terima kasih. Sabi Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.